Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu pada pagi hari ini dalam rangka kita melakukan pembelajaran di pelatihan tata laksana vaksinator COVID di Fasenkes di Provinsi Sumatera Utara ini. Selamat sekali lagi, Bapak adalah orang-orang yang terpilih yang melaksanakan ikut kegiatan ini. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya adalah Dr. Hartati. Saya cukup lama juga ya, NIP saya sudah 64, itu sudah cukup tua. Kemudian saya adalah ahli Waidia Iswara Ahli Madya di UPT Pelkes ini. Kemudian alamat email saya ada, kemudian WA saya untuk meningkatkan komunikasi antara kita, kita bisa menggunakan WA. Agenda pelatihan kita pada momen ini adalah 5 materi inti. Jadi materi intinya adalah tentang micro planning dan rantai dingin, kemudian pelayanan imunisasi, ini nanti saya sendiri yang akan mengampu. Kemudian yang ketiga mengenai pencatatan pelaporan, yang keempat adalah monitoring dan evaluasi, yang kelima adalah tentang surveillance KIPI dan komunikasi risiko. Oh ya, saya tadi sudah memperkenalkan diri, tapi saya belum kenal dengan Bapak Ibu semua. Tapi alhamdulillah ini udah ada nama-namanya semuanya ini ya. Ya, berarti lebih ringkas sekali, kita tanya jawab saja ya. Pak Amir, perkenalkan diri, dari mana? Oh, dari Sidempuan. Terima kasih Pak. Bu Eva, dari Rumah Sakit Haji ya. Makasih banyak. Kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini ya, pelaksanaan imunisasi. Namun saya yakin Bapak Ibu kan sudah mempelajari modul. Agar nanti pembelajaran kita dapat berjalan, saya akan mereview apa yang Ibu dapatkan kemarin dari paparan dari Dr. Denny, ke paparan dari Dr. Diana. Saya bagikan post-it ya. Diisi itu apa ya, tolong Bapak Ibu baca tugasnya itu apa manfaat pembelajaran kita, kemudian apa ininya. Sudah selesai? Baik, saya minta tolong kepada Ibu Jestri untuk memang menempelkan di post-it. Jadi kita belajar pada hari ini, kita mereview lagi apa yang kita dapatkan kemarin dalam rangka untuk kita melihat masuk ke dalam pembelajaran kita. Wow, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Ini sudah selesai ini pelatihan kita nih, sudah pada pintar-pintar semuanya ya. Bapak Ibu adik-adik dokter dengan perawat ini memang luar biasa. Jadi ini adalah manfaatnya. Kita lihat ini ya, manfaatnya adalah meningkatkan pengetahuan. Ini luar biasa. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kami dalam penyuntikan vaksin COVID-19. Karena di rumah sakit pernah terjadi kejadian tragis kena COVID yang klasternya terbesar Rumah Sakit Haji. Terima kasih, mantap. Sangat penting pelajari ini bersama juga ya. Kemudian manfaatnya sangat penting sekali. Pengalamannya ini yang berbahaya apa sekali ya. Pengalamannya adalah pada ketakutan semuanya ini ya. Pada ketakutan semuanya pengalamannya dengan penyakit dengan COVID ini. Baik, terima kasih. Mari tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih, luar biasa. Baik, kita lanjut. Kita lanjut lagi. Jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah bahwa kita nantinya kita mampu melaksanakan vaksinasi COVID-19 ini. Secara spesifik, Bapak Ibu nanti bisa mulai bisa mengelola pengelolaan vaksin pertamanya. Kemudian yang kedua, penyiapan tempat untuk pelayanan. Kemudian yang ketiga, melaksanakan vaksin itu sendiri. Nah, latar belakangnya ini karena mana tadi ya Bu Denny di Rumah Sakit Haji ini ya. Masih ingat tahun berapa kemarin, tahun lalu ya? Masih ingat ya yang kasus pertama di Depok itu, kemudian berlanjut bulan Maret 2020 ya. Kemudian berlanjut ke seluruh Indonesia dan akhirnya pandemi sampai sekarang juga tidak. Dan kita lihatlah datanya bahwa selalu berfluktuasi datanya ya, berfluktuasi ini. Sekarang data di bulan April sudah sampai 1.600.000. Tapi kematiannya 43.777 ya. Nah, bagaimana Pak Amir Rahab? Nah, sekarang
Kementerian kan sudah menjalankan kebijakan dari Kemenkes itu semuanya bahwa itu menjalankan protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, masker, mencuci tangan dan segala macam. Tapi datanya masih fluktuasi kan Pak Amir? Betul Pak, jadi harus ada intervensi. Intervensinya itulah vaksinasi COVID-19. Menurut WHO, kalau tidak diintervensi, nanti diperkirakan terjadi 2,5 juta terjadi kasus infeksi ini, dan akan diperkirakan kematiannya 250 orang, 250.000. Dan itu adalah menjadi tugas kita nanti menjadi berat. Jadi keluarlah instruksi Presiden nomor 14 tahun 2021, diwajibkan seluruh masyarakat itu divaksin, dan vaksinnya itu gratis ya, dan tidak ada gratis. Kemudian juga Permenkes juga mewajibkan kita untuk dilatih. Makanya Bapak Ibu ini kita semua dilatih untuk kita menjadi ahli di dalam menyuntikkan nanti, agar jangan terjadi kesalahan-kesalahan. Kemudian, kita brainstorming dulu, kita ingat dulu ya apa kisah sedih kita ya dengan COVID ini ya. Ya kita lihat di situ bahwa kita capek ya merawat pasien, kemudian kita adalah yang dampaknya adalah kita perawat dan segala macam perawat, dokter, dan itu dokter sudah meninggal 30 orang ya. 300 orang lebih. Nah, ingat ya, ada yang kenal dengan oh ya, Dokter Adren meninggal rumah sakit haji. Saya sedih, itu staf saya. Kemudian, oh ya perawat Pak PNI, Pak Amir. Siapa yang meninggal? Oh iya, Maria Ulfa meninggal rumah sakit Damali. Jadi itulah ya, banyak sekali kejadian yang menakutkan. Nah, untung aja sekarang sudah adanya vaksinasi. Kita kembali lagi ke materi pokok tadi, adalah bahwa pembahasannya materi pokok bahwa kita harus ada 3 tadi yang akan kita kerjakan. Yaitu pengelolaan vaksin ya. Nah, pengelolaan vaksin saat pelayanan. Pengelolaan vaksin pada saat pelayanan ini pada prinsipnya jangan langsung kena sinar matahari. Kemudian harus disimpan, kualitasnya dijaga ya, dilihat. Kemudian kalau ada yang multidosis, kita lihat dulu tanggal berapa, kita catat tanggal berapa kita membuka mengencerkannya. Kemudian kalau kita pergi bawa keluar, kan biasanya kita masal tuh memberikan penyuntikan vaksin, jangan sampai lebih dari 6 jam. Kalau 6 jam bersisa, kita akan buang. Jadi makanya perencanaan pemakaiannya juga harus kita pikirkan. Kenapa? Karena itu harga vaksin mahal, kalau terbuang kan mubazir ya. Kemudian vaksin itu vaksin itu harus disimpan sesuai dengan suhunya ya, sesuai dengan jenis daripada vaksinnya. Kalau ada yang 2-8 itu yang vaksin Sinovac. Kemudian yang vaksin yang mRNA itu 20 derajat Celcius minus 20 derajat Celcius. Kalau vaksinnya Pfizer itu min 70 derajat Celcius. Kita lihat lagi. Nah, kita masuk ke submateri yang kedua adalah tentang alur tempat pengelolaan pelayanan. Nah, ini memang kita pisahkan tempatnya ya. Kalau di rumah sakit tidak ada masalah, karena ruangan itu sudah ada pisahnya. Ya, gimana di tempatnya Bu Deni kan di rumah sakit kan sudah dipisahkan, ini bagian vaksin biasa, pelayanan rutin, ini bagian pelayanan COVID. Nah, sudah dipisahkan. Nah, kalau misalnya ini yang kita permasalahkan kalau kita melakukan vaksinasi massal. Ya, kalau vaksinasi massal itu kita lihat bahwa ada di situ ada meja 1, meja 2, meja 3, meja 4 ya. Meja 1 itu adalah pendaftaran, sekarang dibagi 1A, 1B. 1A adalah pencatatan seperti biasa secara umum, KTP dan segala macam. Kemudian yang di B ini adalah memberikan formulir. Kemudian kalau yang di meja 2 itu adalah untuk men-screening. Nah, nanti dokter akan menandatangan formulir tadi untuk lanjut. Kemudian ke meja 3 dilakukanlah vaksinasi. Vaksinasi dilakukan di situ. Kemudian meja 4, setelah meja 4, baru kita lakukan kontrol ya, monitoring terhadap pasien yang sudah diimunisasi. Nah, prinsipnya dulu harus jaga juga protokol kesehatan, tetap mencuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker. Ya. Prinsip ini. Jadi prinsipnya tetap dilaksanakan oleh tenaga medis ya, para medis atau yang bertugas di bagian kesehatan harus punya STR supaya kita jangan nanti ada apa-apa kita dituntut, kita tidak punya payung hukum. Kemudian yang kedua, pelayanan itu pasien itu harus dipisahkan tempatnya ya. Itu seperti tadi. Dari rutin. Kemudian harus dilakukan screening itu yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena banyak sekali kasus di daerah lain juga kita takut kalau ada kejadian di daerah lain ada yang meninggal, seperti kemarin di televisi ada yang meninggal. Nah, itu ternyata
di screening mungkin ada dia penyakit lainnya ya. Kemudian kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Kemudian yang terakhir prinsipnya kita harus koordinasi dengan surveillance KIPI karena nanti catatan kita jadi hilang kalau kita tidak koordinasi. Nah, ini standar pelayanannya itu tadi ruangan itu harus standar ruangan itu ketentuan ruangan, waktu dan dosis cara pemberian ya. Ketentuan ruangannya bersih sudah saya terangkan tadi. Kemudian ketentuan waktunya gimana Ibu Deni atau Pak Amir? Harus dia 2 tahap, harus dalam jangka waktu 28 hari rentangnya ya. Ingat itu ya, apalagi di usia lanjut 28 hari rentang waktu. Kemudian waktunya itu dalam satu pasien itu 30 sampai dengan 20 sampai 30 menit. Jadi ditargetkan pasien itu 41 hari ya maksimal. Kita lihat dosis. Dosis ini dosisnya 0,5 ml disuntikkan di lengan kiri. Kemudian pada musculus deltoideus ya setengah mililiter. Dosisnya itu ada. Kemudian jangan lupa setelah nanti kita akan diskusi perdalam dengan simulasi ya. Kita lanjut. Kemudian setelah kita 30 menit itu kita harus, Bapak Ibu gimana Bu Eva? Apa yang kita takutkan? Betul, yang kita takutkan adalah reaksi anafilaktik, ya shock anafilaktik, itulah yang kita takutkan. Tapi sampai sekarang alhamdulillah, mudah-mudahan jangan terjadi, sampai sekarang belum ada terjadi reaksi shock anafilaktik. Dan gejala-gejala yang lainnya, Pak Amir, apa yang kita takutkan di sana lagi? Oh ya, demam, hipertensi, tekanan darah jadi naik, kemudian lemas, kemudian ada demam ada letargi, ada yang terakhir yang kita takut sinkop. Sinkop itu adalah penurunan kesadaran, ya. Nah, kalau sudah terjadi begitu kita tangani, kalau tidak bisa tangani kita rujuk ke UGD ataupun ke fasilitas lain. Nah, kemudian yang tanpa keluhan kita boleh pulang. Nah, yang terakhir adalah manajemen limbah. Limbahnya ini kan masuk di limbah B3, bahan berbahaya dan beracun ya. Limbahnya itu adalah infeksius ya, kemudian kita pisahkan Pak kapas, yang kapas, masker, handscoon dan segala macam kita masukkan di plastik, sedangkan jarum suntik, vial dan yang terbuat dari kaca masukkan di dalam safety box. Kemudian dikumpulkan di TPS, kemudian dihancurkan di insinerator. Kalau tidak punya insinerator, kita kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, baik Bapak Ibu, sudah selesai materi kita pada pembelajaran pada hari ini. Kemudian saya akan membagikan untuk diskusi kita 3 kelompok. Yang pertama adalah pengelolaan vaksin, kemudian yang kedua itu pengelolaan persiapan tempatnya, kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan daripada vaksin itu sendiri ya. Jadi kita bagi 3 kelompok. Kita kepada Ibu Jesri kita minta untuk menjadi model. Ya, kita minta untuk menjadi model di dalam vaksinasi ini, dibantu oleh Ibu Eva ya, siapkan. Jangan lupa kita protokol sendiri ya, pakai masker, sudah cuci tangan tadi ya, saya antidiseptik, kita pakai masker. Kemudian kita buka piringnya, kita ambil yang kita memakai kita tidak bisa minta yang aslinya ya, karena itu dicatat, kemudian setengah cc vaksinnya kita lihat dulu kadaluarsa apa enggak, kita ambil setengah cc ya, sudah nanti buka. Nah ini musculus deltoideus, saya suntikkan di sini nanti ya. Ya, saya desinfeksi, kemudian secara tegak lurus. Ini kena memang apa? Oke, sampai ini tegak lurus ya. Dah, selesai baru kita kasih. Oke, demikian. Dah, limbahnya tidak kita jarum suntik, hati-hati kena masuk limbah berbahaya B3. Kemudian kita tancapkan, kita buang ke safety box. Demikian Bapak Ibu, kita sudah selesai diskusi, cara diskusi dan segala macam, sudah melihat simulasi. Akhirnya kita ambil kesimpulan bahwa kita sudah, gimana Bapak Ibu, sudah bisa kan?
Ya, nah, tanpa mengecilkan arti ilmu dokter kita atau ilmu medis kita, bahwa ini berbeda penyuntikannya. Dulu kan kita suka nyuntik vaksinasi anak kecil atau vaksinasi meningitis. Jadi ini sekarang kita vaksinasinya sudah mantap ya. Mudah-mudahan bisa melaksanakan vaksinasi COVID-19 ini dengan baik dan benar. Ya, kemudian saya untuk evaluasi juga, besok kita akan, tadi kan prakteknya simulasi, besok kita langsung praktek kepada sasaran yang ada di gugus tugas, di COVID gugus tugas di kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Besok kita di situ mempraktekkan secara betul, yang asli dengan vaksinnya sendiri. Siapa yang belum vaksin? Ya, jadi kita besok di sana. Kemudian setelah pelatihan ini saya harapkan nanti Bapak Ibu membuat video sederhana di tempat fasilitasnya, kemudian kirimkan kepada email saya. Demikian Bapak Ibu, saya rasa luar biasa ya semuanya ya, bersemangat ya. Luar biasa ini Bapak Ibu semuanya bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih banyak ya. Jadi saya minta terakhirnya bahwa mari kita sukseskan target nasional itu 181 juta vaksin di tahun 2022. Jadi 2021 sampai dengan 2022 seluruh penduduk divaksin. Kemudian targetnya untuk Sumatera Utara adalah 8 juta. Ya, ini baru 1 juta baru sampai ya. Jadi berarti masih bisa lah nanti kita harapkan. Mari Bapak Ibu ya. Saya harapkan ini sebagai amal ibadah, di tangan kita lah semuanya kesuksesan dari vaksinasi COVID-19 ini. Demikian Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan pada tempatnya, mungkin dan yang saya berharap bahwa kita dapat ketemu lagi di lain kesempatan. Dan sekali lagi mohon maaf atas kegagalan, demikian saya sampaikan, kan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Horas, kita basmi COVID-19. Terima kasih.